Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Ini adalah pertama kali vlog yang berjudul Gaya Kepemimpinan yang Ideal. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Taufan yang telah membimbing mata kuliah ini. Teman-teman, jangan lupa ya, setelah menonton video ini, subscribe dan like saya. Oke, saya akan bermulai dengan gaya kepemimpinan ideal. Sebelum saya memulai gaya kepemimpinan ideal ini, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang yang dimiliki untuk mempengaruhi orang lain dalam satu pekerjaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Dengan adanya ini, maka ada dua teori yang melatar belakangi gaya kepemimpinan ini, yaitu satu, teori genetis, di mana teori ini seorang pemimpin itu muncul karena dari bakat atau dari gen keturunannya. Seperti contohnya seorang anak kecil, dia sudah bisa memimpin suatu organisasi kecil di dalam kelasnya, atau dia sudah mengikuti organisasi-organisasi di luar sekolah atau di luar dari kegiatan sehari-harinya. Lalu yang kedua, yaitu teori sosial, di mana seorang pemimpin itu harus dibentuk dan harus disiapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Setelah kita mendapatkan dua teori ini, maka kita, seorang pemimpin itu akan memiliki beberapa gaya, seperti dia memiliki sifat, watak, kebiasaan, temperamen, dan kepribadian yang unik. Maka itu di sini kita akan melihat ada beberapa macam gaya kepemimpinan. Yaitu pertama, kepemimpinan demokratis. Apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan demokratis? Kepemimpinan demokratis yaitu di mana seorang pemimpin itu mementingkan kepentingan bawahannya daripada kepentingan dirinya sendiri. Lalu yang kedua, kepemimpinan karismatik. Seorang pemimpin memiliki karisma yang disegani. Contohnya seperti pada saat sebelum adanya Kongres Pemuda, di mana para pemimpin itu memiliki karismatik, disegani, sehingga tidak dapat diturunkan, tidak dapat diteruskan oleh mereka. Lalu yang ketiga, yaitu kepemimpinan otoriter, di mana perintah yang diberikan seorang pemimpin itu harus dituruti, tidak boleh tidak. Lalu yang keempat, yaitu kepemimpinan militer, di mana memerintah bawahan itu berdasarkan azas komando. Lalu kepemimpinan paternalistik, seorang pemimpin menjadi
teladan atau menjadi contoh bagi bawahannya, baik itu dalam sikapnya maupun dalam mengambil satu keputusan. Lalu yang terakhir adalah kepemimpinan biokratis. Kepemimpinan ini terbentuk karena hierarki atau jabatan. Seyoganya seorang pemimpin itu memiliki 6 kepemimpinan gaya tersebut. Selain 6 gaya kepemimpinan itu, ada beberapa pendapat gaya pemimpinan lainnya, seperti 1. The authoritative leader. Apa sih yang dimaksud dengan authoritative leader ini? Yaitu semua kewajiban untuk mengambil keputusan, menjalankan tindakan, mengarahkan tindakan, serta memotivasi bawahannya itu berpusat di tangannya. Lalu yang kedua, the participate leader. Apa sih yang dimaksud dengan participate leader? Yaitu seorang pemimpin memberi kesempatan kepada bawahannya untuk memberikan pendapat atau usulan guna memajukan organisasi atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga, yaitu the free rein leader. Pemimpin mendelegasikan wewenang sepenuhnya kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. Selain itu, ada juga pendapat dari White and Lippitt, yaitu otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Pendapat ini tidak beda jauh dengan pendapat yang sebelumnya, yaitu otoriter. Langkah aktif ditentukan oleh kepemimpinan. Pemimpin menentukan tugas-tugas para bawahannya. Sedangkan demokratis, yaitu kebijakan dan langkah-langkah umum digambarkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan laissez-faire, kebebasan penuh oleh kelompok atau individu. Tidak ada partisipasi pemimpin. Dengan adanya gaya kepemimpinan itu, maka ada syarat-syarat kepemimpinan. Seperti kita sebut ada 3, yaitu dia memiliki kekuasaan, memiliki kewibawaan, serta memiliki kapasitas atau kemampuan. Memiliki kekuasaan itu seperti apa ya? Dia mempunyai kekuatan, otoritas, dan legalitas untuk memengaruhi dan menggerakkan para bawahannya. Sedangkan kewibawaan, dia mempunyai kelebihan, keunggulan, dan mengatur kemimpinan. Sedangkan yang ketiga, memiliki kapasitas atau kemampuan. Seorang pemimpin harus memiliki 3 unsur, yaitu IQ, EQ, dan SQ. Selain itu, 3 macam skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah conceptual, human relation, dan technical skill. Setelah kita membicarakan latar belakang, gaya kepemimpinan, syarat kepemimpinan, maka yang terakhir adalah kelebihan-kelebihan dari pemimpin itu sendiri, yaitu kapasitas. Dia harus cerdas, waspada, dan mampu berkomunikasi dan menilai orang lain dan pekerjaan yang diberikan. Lalu prestasi.
prestasi, dia harus memiliki gelar, wawasan, dan mendapatkan penghargaan yang dapat dibanggakan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Tanggung jawab, dia harus mandiri, kreatif, percaya diri. Lalu partisipasi, dia harus aktif, mampu bergaul dengan siapapun. Lalu status, dia punya kedudukan sosial dan ekonomi. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Dan saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini.